ora mungkin aku sowan nang istana, sowan nang menteri sapa ora mungkin. Kono sing kudu sowan nang aku. Kuwi Maiyah jenenge. Anak-anak sampean dhewe ponakan sampean dhewe. Ada juga Pak Khalil, beliau dari Wismilak ya. Ya, Wismilak support acara Bismillahirrahmanirrahim nggih. Nggih. Oke, Mas Yoni kasih dicatat. Sudah kita siapkan kertas dan pulpen. Pertanyaannya sangat mudah. Angger kue sregep goleki gitu loh. Sangat mudah. Oke, baik teman-teman 3 kelompok mohon disimak, juga teman-teman yang lain juga ikut menyimak pertanyaan yang akan dibahas, akan dikaji oleh 3 komisi intelektual pada malam hari ini. Oke ya, ada 4 pertanyaan, semua berkisar tentang sinau syukur ya. Yang pertama, kenapa kita harus dan butuh bersyukur? Ya. Kenapa kita harus dan butuh bersyukur? Oke. Di situ tidak disebut wajib karena kalau kata wajib itu dipakai di dalam syariat, di dalam fikih. Ya. Kita pakai kata harus itu dalam pengertian ilmu dan kebudayaan. Nek wajib itu tidak didarani syariat atau fikih gitu ya. Jadi kenapa kita harus dan butuh bersyukur. Ya. Oke. Yang kedua, di bidang atau dalam urusan apa saja kita bersyukur. Ya. Sing teliti ya. Di bidang apa urusan apa sing kowe bersyukur? Jajal di bidang atau tingkat eksplorasi dan pencariannya nanti seberapa kita nilai bersama-sama. Beres ya. Di bidang atau dalam urusan apa saja kita bersyukur. Kemudian pertanyaan ketiga, apa dan bagaimana saja cara, bentuk, atau wujud pelaksanaan syukur? Ya. Apa dan bagaimana saja cara, bentuk, atau wujud pelaksanaan syukur? Ya. Mudah ini, lebih sulit SBMPTN, tenang aja. Yang keempat, coba ditadaburi, ya ditadaburi itu direnungkan. Pak Wakil Bupati, tadabur ini bahasa khas Maiyah ya. Jadi kalau umat Islam seluruh dunia itu kan manut tafsirnya para ulama yang ternyata tidak lengkap juga. Alif lam mim ya ora mudeng gitu kan. Kalau tadabur mudah. Cimting atimu tulus, pikiranmu jernih gitu. Sebab Quran ini orang tinggu wong pinter tok, orang tinggu MUI tok, orang tinggu ulama-ulama tok, orang tinggu PPNU tok, orang tinggu PP Muhammadiyah. Quran itu untuk kowe kabeh. Jadi Allah tanggung jawab Quran itu bisa ditadaburi oleh semua orang. Meskipun kowe meng tukang becak, meng petani di jalan kuli pasar ora masalah, kowe tetap bisa mengakses Al-Qur'an. Itu tanggung jawab Allah. Makanya ojo gelem dihapusi seolah-olah Quran ki wae wong pinter tok, ora. Kowe bodoh tetap bisa. Kowe ora sekolah kaya aku iso mentadaburi Quran. Tuh, bisa. Karena Al-Qur'an itu bahkan untuk semua manusia dan jin toh. Gitu. Orang yang tinggu wong pinter tok, orang tinggu wong sekolah tok, orang tinggu ulama tok, tapi untuk siapa saja berarti ada logika bahwa Al-Qur'an itu bisa diakses oleh siapapun di kelas sosial apapun, di bidang apapun bisa semuanya ke Al-Qur'an. Angger gelem tulus atine maca Quran sak iso-isone sak kober-kobre gitu ya. Gitu ya, oke. Baik, saya baca aja. Coba ditadaburi, kenapa menurut Allah Subhanahu wa taala tidak bersyukur itu sama dengan kufur. Ya. Oke. Jadi kalau di semua ayat Al-Qur'an itu Allah selalu menyebut 2 kutub. Misalnya la in syakartum la azidannakum, terus wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Syukur itu lawan katanya adalah kufur. Jadi nek syukur iku wonge kak syakir, nek kufur iku wonge kafir. Jadi nek kowe ora bersyukur menurut Allah kowe kafir. Jelas ya? Itu di semua ayat-ayat Allah mengenai syukur itu selalu disebut 2 kutub itu, syukur apa kufur. Kowe iki syakir apa kafir kan gitu. Maka malam ini adalah malam acara yang Allah sangat suka. Mulane udane ramalane udane nanti jam 1 bengi. Ning Gusti Allah ora tega karo kowe dindek jam 7 mau gitu kan. Saiki alhamdulillah raudan ning nek kowe mungguh yo kowe
Kowe ndisiki kersa engko diudani meneh kowe. Ya nek diudani banyu nek diudani sarungmu piye? Gitu kan? Ya toh? Jadi pokoknya kita husnudzon kepada Allah dan pasrah aja. Pokoknya segala yang dari Allah pasti baik, ngono ya. Ngono ya. Aku ora iso mawangi udan. Aku ora wani karo sing gawe udan gitu loh. Sak karep-karepe Allah itu maha innallaha ala kulli syai'in qadir, ngono ya. Oke, saiki anak-anakku 3 kelompok PKB, FKN sama Legolilo cari tempat. Di belakang sana apa di warung apa di rumahnya apa di sebelah di mana aja monggo. Sekitar setengah jam ya. Sekitar setengah jam terus nanti kembali ke depan untuk presentasi ya. Oke. Ya ngono ya. Oke, silakan cari tempat teman-teman semua ya. untuk para pembelajar kita. Oke, sambil menunggu mereka, aku langsung njaluk Pak Joko, Pak Nevi untuk dramatic reading. Silakan, Jid, Mas Jid, Imam, Doni, Pak Joko Kamto sama Pak Nevi Budianto, silakan maju ke depan. Sinau ya, konco-konco, anak-anakku kabeh sinau ya. Alhamdulillah kita itu hidup sekian abad setelah Rasulullah sehingga kini sinaune luwih mempeng timbangane sing bareng Kanjeng Nabi biyen ya ra. Nek kene urip bareng Kanjeng Nabi engko meleh ki Allah wong bedino ketemu Kanjeng Nabi wis beres to kan itu. Nah karena kita tidak, kita jauh dari Rasulullah waktunya maupun tempatnya, maka kita luwih sregep sinau, luwih mendalam kerinduan kita dan keimanan kita, ngono ya. Monggo Pak Joko. Blockingnya segala macam saya serahkan sepenuhnya. Mikrofon. Doni, Imam, Rene oleh, Rene, tunggu oke deh. Nggih, nun sewu Mbah, nun sewu. Ayo toh cepet toh. Wah, piye to iki cah loro iki? Nyun ngapunten Mbah. Ayo gek sowan wong Nggih, nggih. ditimbali kok malah beler iki. Rati budek Imam. Oh, bundet ya. Budek. Ayo. Nun sewu Mbah. Ya. Wonten dawuh menapa niki Mbah? Wonten dawuh Mbah Giol menawi boten wonten dawuh. Jare aku krungu kowe do arep lunga nang Grobogan. Nggih Mbah. Badhe mbarang teng riko. Ngamen Mbah, badhe ngamen teng Grobogan. Wah, iya sip kuwi, apik kuwi. Apik kuwi Don. Ora apa-apa barang. Oh, sip kuwi. Urip kudu sregep makarya. Kudu tangguh anggone ubat-ubet ya. Mam, Don. Nggih, Pak. Apik. Ebit Kang Masmu ke biyen yo sregep ngamen lho. Ora perlu izin ngamen. Angger ora nyolong. Wah, Aja pisan-pisan kowe wani nglakoni molimo ya. Ngestoaken dawuh. Aja pisan-pisan nek arep slamet uripmu. nggih, Mbah. Siap, Mbah. Nika badhe bidal teng Grobogan wae kula, Mbah. Nek kowe sida nang Grobogan, aku tak njaluk nyampekke salamku kanggo kancaku Sinarawidi sing ana ning kono. Sendika, Mbah. Sinten asmanipun? Wonten pundi panggenanipun, Mbah? Arane iki, arane kancaku kuwi Macan Guguh. Lengkape Ki Ageng Macan Guguh. Waduh. Kok asmanipun sae sangat niku, Mbah? Niku ketinggalipun
kados tiang ampuh ngoten Mbah nggih. Loh, dudu tiang. Oh, senes cagak. Hah? Tiang kuwi wong. Kancaku kuwi dudu wong. Lah terus? Ananging jin. Oh, alah. Mudar kowe ya, mudar kowe kancane Mbah Geol ki jin, kawan akrabnya Mbah Geol itu sesepuh masyarakat jin di wilayah Grobogan. Lajeng kula Ayo. kedah sowan teng dalem iki ageng macan guguh ngaten. Nah, terus niku alamate pundi, Mbah? Terus carane madosi pripun ngagem Google Map saged mboten niku nek madosi jin? Oh, ya kono mongso bodho kono. Kowe rak nang ngendi-ngendi barang melu Kiai Kanjeng to. Oh, nggih. Kudune mbahmu Kanjeng kuwi ya wis bisa srawung lan pentas di depan masyarakat jin lho. Ya tak Oke. kandhani ya Imam Rodoni. Nggih, dalem Mbah. Dirungokke ya. Nggih, nggih. Jaringan persahabatan Mbah Geol ini dengan kaum jin itu luas. Di Grobogan ada Ki Ageng Macan Guguh. Nggih, nggih. Di Blora nggone imam kuwi ada pendekar lancur. Lancur, pendekar lancur, nggih. Di Lasem ada begawan Kolo Prahara. Di Suruh ada Raden Joyo Lelono. Jaya lele. Nah, di Kaliwungu ada Preman Gutu Kapi. Nggih, Di nggih, Pajang ada Buto Salewah. Nah, di Semarang ada Panembahan Barat K3. Itu yang dekat-dekat sini loh. nggih, nggih, nggih. Dekat sini. Iya, Rodat. Saya mau tanya. Tanya. Kok nama-nama jin seperti nama orang Jawa? Ini loh, Pripun niku? Mam, Nggih. makhluk jin itu memantulkan budaya manusia di tempat di mana mereka tinggal. Ada temannya Mbah Geol di Atlanta, Amerika Serikat, yang namanya Bill Gates dan Steve Jobs. Wah, itu temannya Mbah Geol ini. Nek nomor rencane Mbah Geol sing niku nggih ngagem Ki Ageng ngoten asmane. Ki Ageng, your mouth is broken. Angel aku arep rono. Mek ora cukup. Bocah. Ki Ageng, your mouth is broken kuwi basa Jawane Ki Ageng cangkemmu suwek. Lho. Kuh. Tole guguh. Ijeh Mbah Geol. Kowe kok malah wis mara mrene to. Walah. Piye iki? Piye? Alah je, menika regenerasi Mbah. Regenerasi mumpung ada anak-anak muda sowan Mbah Geol. Saya tadi improvisasi terus nongol gitu aja. Pak Betuntu. Iya ta? Supaya generasi muda manusia mulai belajar berkenalan dengan kaum jin sesama makhluk Tuhan. Nyuwun gonging pangaksami kula ndisi kersa panjenengan Mbah Geol. Wah, Jan, macan guguh. Wah, je, buyut. Jan, rambutmu apik. Wah, improvisasimu sen apik tenan. Menika Wah, Jan. menika bot-bote. Oh, bobote ya? Nggo nyenengke kanca-kanca dulur-dulur. Iya, wes. Ning ngono, ya. Ayo tepuk sing keras karo macan guguh. Ya. Apik. Ning ngono macan guguh, umumkan kepada pemimpin-pemimpin masyarakat jin di berbagai daerah. Suatu saat anak-anak muda ini, Imam Rodoni dan semuanya itu Nggih. akan saya dorong untuk pergi ke Pekalongan. Pekalongan. Nggih. Silaturahmi dengan Ki Gede Guntur Geni. Oh, Pemimpin masyarakat jin di sana. je. Loh, kan kemarin barusan ke Pemalang, ya Pemalang, tak? Ji. Sarasean dengan
Ki Sembung Yudo. Pemalang itu. Nah, Kiai Kanjeng sendiri kan tinggalnya di selatan Gunung Merapi. Sehingga mereka sudah akrab dengan Resi Parpolo, Mbah Petro, maupun Kiai Gringse. Wis akrab kuwi. Nah, besok malam ini kan di Grobogan. Besok kan Kiai Kanjeng ke Jeporo. Nah, jumpa fans dengan Mbah Kuntung. Mbah Kuntung. Lusa pulangnya mampir ke Gunung Tidar silaturahmi dengan Tumenggong Kolosekti. Kalau perlu disempatkan juga ke Gunung Sindoro yang ada Nyai Maduretno di sana. Ya. Nah, atau sekalian saja ke Gunung Sumbing yang dipimpin oleh Aryo Jololelo. Juga di Gunung Merbabu ada Buyo Teropo. Di Gunung Kombang ada Satrio Bangsan. Nah, di Gunung Kolir ada Prabu Jaksa. Dan di Gunung Kendeng ada Aji Dipo. Sisan sekalian. Tole gugu. Dos putih, Mbah? Tole gugu. Dos putih. Rene. Cep menika angel. Mbok Rene kok. Menika angel. Rene ora apa-apa. Menika Rasa Kabel dikumpulke. menika kabelipun namung cendhek. Ora ngono. Anjir. Apa reso diganti sing dawi? Mboten saged kabelipun bundet. Kula badhe matur wedi Mbah niki wonten silian Dos pundi Mbak Geo. Dos pundi. Mbah kula Dene wae, Dene. Enak Doni karo Imam. Iki Doni karo Imam sing ndredeg e. Dene wae to. kula wedi tenan iki Mbah. Dole gugu. Kita ora tak anu ngene kita ora. Gosen wae, gosen. Wes kene wae. Kowe ajar ngekek Mam, jar Mam. Lho. Ndase bendet. Wes rasa ndredeg Mam. Doni karo Imam saiki nggodhog banyu ngono. Nggodhog banyu. Gaweke ngombe dayohe simbah iki, ya. Digaweke unjukan karo dayohe simbah iki. Tole gugu. Mbah. Tole gugu. Selirane arep ngunjuk teh apa kopi? Waduh, menawi ngaten menika kok menawi wonten mbok kula nyuwun soda gembira. Hah? Jin kok ngerepoti lho. Jin kok doyan Soda gembira. Lah iya Jin kok ya ngombe soda gembira ki gek cincap opo? Lho, itu Jin kekinian kok yo. kene le kancaku. Nek ora ana, ya wis saknane. Anane Coca-Cola ora apa-apa. Anane Sprite ya ora apa-apa. Anane teh wayu wingi le ngecem ya ora apa-apa. Aku iso tak ombe kabeh. Wedang wo ya kena kok. Doni karo Imam merasa ndredeg ya. Rasa ngompol ya yo teles kuwi. Ha niku Aja gemeter, apa? ndase bendet no. Oh. Ngene lho, tak kandhani ya. Menungso karo jin kuwi teman sejawat. Sama-sama makhluk Tuhan. Denger ora? Nggih. Kewajiban hidupnya itu juga sama ya. Mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budu. Jin lan manungsa ora entuk nglakoni apa wae kejaba tujuane ngabekti marang Gusti Allah. Ngapunten, sekedap Buyut. Ya. Sebentar Mbah, saya mau bertanya. Ya, tanya. Kula gumun, Jen iki kok ngerti soda gembira, Coca-Cola, Sprite. Malah senengane wedang uwuh iki. Wih, lah piye to kowe iki, Mam? Kowe iki wah jan cah-cah nom saiki iki ketoke do sekolah tapi pekok. Ning universitasmu ora ana kurikulum sing nyinaoni kehidupan jin, rekan kehidupan sisianing menungsa apa? Hah? Ya enggak ada toh, yo Buyut. Tidak ada itu Universitas Alam Gaib. Fakultas Jin Setan jurusan Priperayangan, enggak ada. Enggak ada S1 studi genderuwo. Apalagi S3 yang meneliti hantu gelundung beringis. Oh, pantas kehidupan manusia mandek. Ayo sak mestine tidak maju-maju. Ngertinya hanya ngilmu katon saja. Yang dipelajari hanya
rupa datu. Bodoh dan buta fakta-fakta arupa datu. Nyuwun sewu Mbah Piye? Buyut, nyuwun Apa? ngapunten. Tapi saya itu bersyukur banget loh Mbah Buyut. Saya itu bersyukur dijadikan manusia sama Tuhan. Tidak dijadikan jin atau setan seperti itu. Lho, aja dumeh sira ya. Sira aja dumeh ya. Lah pripun, Mbah? Aja dumeh. Sok gemedhe dadi Loh, menungso. lah memang faktanya lebih enak jadi manusia kok, Mbah. Coba misalnya ya, Mbah. Masyarakat jin punya grup WA wo. Oh. Terus di Iya, iya. dunia jin itu ada warung sate wo. Oh iya. Indomaret, Pegadaian, ndak ada. Jalan tol, mall, supermarket, ndak ada. Rano tuh, Mam? Kok ono? Apa ada jin goes bareng-bareng bersepeda gembira? Oh, apa jin ku yo googling? Ndak ada jin Apa googling. jin itu punya TV dan internet? Apa jin itu yo main sepak bola di Stadion Kanjuruhan? Ayo ndak ada itu. Apa jin juga mengenal keluarga sakinah, mawaddah warohmah? Lawang kalau sholat kiblatnya saja pinjam pada manusia. Karena kan mereka nggak punya Ka'bah sendiri. Pokoknya bagaimanapun juga Mbah, saya tetap bersyukur pada Tuhan menciptakan saya jadi manusia. Bukan jin, apalagi setan. Dudu kambing, pohon, lumpur, lemah, gajah, kerbau, apa meneh celeng. Go. Manusia itu rapuh mentalnya, lemah pikirannya, kerdil jiwanya, mudah sekali kepleset, gampang sekali menjadi sombong, mungguh, GR, atau kabur, riak. Kalau dapat kemudahan, kowe iki mesti terus geleleng. Kalau dikasih kekayaan, kowe iki terus kemelinti. Kalau dikasih kepandaian, terus umuk lan bagusi. Bahkan jadi manusia alim, malah sok dadi manusia sing semuci suci, meremehkan manusia-manusia lain dianggap urung suci. Yang mereka pikir ki masih abangan. Yang abangan itu juga keset sinau. Beguguk mutawaton mempertahankan abangannya. Yang santri merasa paling benar sendiri. Yang ustadz suka mengharam-haramkan, mengkafir-kafirkan. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit syirik. Bakar kemenyan saja dituduh musyrik. Kemenyan kan berasal dari tanaman ciptaan Tuhan. Dong rakwe. Kalau main jaran kepang dibilang berhubungan dengan setan, kaya ngerti-ngerti yo marang setan we. Kowe dhewe sing setan. Wong setan itu minal jinnati wan nas. Terdiri dari jin atau manusia. Oh. Dasar menungso, dasar manusia. Diciptakan Tuhan menjadi ahsanu taqwim, tapi hidupnya tidak waspada. Menjalani kebudayaan dengan sembrono, mengatur politik dengan lames dan hipokrit. Akhirnya ya jadi asfala safilin. Kalau jadi pejabat, macak malaikat. Kalau jadi kiai, semuci suci.
Kalau jadi cendikiawan, sombonge ra karuan, ambisi dadi wakil rakyat ning ora kuat derajat, ning kursi paling dhuwur wani jumeneng. Ning kursi paling dhuwur wani jumeneng ora kuat derajat, ning ngakali agama lan ganti jeneng. Wes go. Rasah monolog kowe. Berhenti hop, stop membuli manusia. Wes cukup sakmono. Kita sama-sama makhluk Tuhan yang Maha Esa. Aduh, nggih nyun pangapunten Mbah Giol, Buya Tirodat. Lah keterlaluan kok manusia itu, Mbah. Kesengnya wadahe iki Pandhawa, ning kelakuane Kurawa. Rai malaikat akhlak setan, macak rai suci, perilakunya keji. Punya jalan tol, lu gawe jalan tol gak wis bangga. Duwe jalan tol kok bangga. Kami para jin itu tidak butuh jalan. Kami bisa pindah ke lain pulau hanya dengan memejamkan mata. Meskipun aku dewe ora ketok mbuh iya apa iki. Manusia susah-susah bikin pesawat terbang untuk ke luar negeri. Kami para jin mau kemana saja cukup matek aji. Manusia umum dengan teknologi online, WA, apa-apa mau Google, preketek. Di kalangan jin itu mainan anak-anak dolanan gocah cilik-cilik. Orang musim. Kami bisa masuk ke dalam hati manusia. Orang yang sekedar koyo SMS. Aku bisa mlebu nang hatine menungso, merasuk ke dalam jiwa manusia. Kami bisa broadcast kemana saja, cukup dengan 1-2 jurus panglimunan. Ngoten Mbah, itu yang saya terus putih Mbah. Nek mau terus kita ajar lho kowe. Aduh, ampun Mbah, ampun. Temui. Go. Jeje buyut. Mbah Geol iki duka tenanan lho kuwi. Waduh, nyun pangapunten. Mbah Geol itu keturunannya Syekh Asif bin Barkiyah. Yang dulu memindahkan istana Ratu Bilqis hanya sekejapan mata. Sementara Ifrit, nenek moyangmu, jin Ifrit kuwi, butuh waktu lebih lama untuk melaksanakan hajat sang Prabu Sulaiman bin Daud. Aduh, lesu tenan iki. Aduh, nyun pangapunten, saestu nyuwun gunging pangaksami pepundhen kekalih. Nyun pangaksami. Elok. Raja Jin kok takut kepada Mbah Geol ya? Jangan-jangan gennya Mbah Geol itu campuran antara manusia dengan jin. Mbah Geol itu emang ditakuti loh. Tapi sing tak gumun gitu, Mbah Geol kok sampai sekarang tuh masih dudo itu loh. Maksudnya? Loh, kan Mbah Geol itu kan punya akses di dunia manusia, terus di dunia jin juga punya akses juga. Maksudnya kalau tidak menemukan istri dari manusia bisa cari jin perempuan. Iya, betul. Tapi kalau Mbah Geol itu beristri dengan jin, mestinya kan butuh vitalitas ekstra, ya tak? Atau mungkin Mbah Geol ini sepertinya sedang menyiapkan diri. Sekarang lagi rajin minum pil vitalitas itu. Tole. Dalam Mbah. Tole. Mbah. Doni imam. Siap. Ngerasani opo? Boten Mbah, boten nganu obat vitalitas. Mbah Geol, Imam sama Doni dan anak-anak muda ini sedang belajar bersyukur. Iya, sinau syukur kok tekan vitalitas barang. Loh, ra pantes. Vitalitas itu kan utama bagi kehidupan manusia, Mbah. Kan Mbah Geol sendiri yang mengajari kami kemarin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Anak-anak muda ini sedang belajar bersyukur, Mbah. Sinau bareng, sinau syukur. Orang-orang yang sedang belajar ini jangan dimarahi toh, Mbah. Kami yang muda-muda kan wajib takzim, hormat, andap asor, dan takut kepada orang tua. Apalagi Raja Jin saja yang terbukti takut kepada Mbah Geol. Oh, ngono to. Kene. Mbok nyedhau kene. Wah, nyedhau kene.
kowe nyedhako karo tamu kita itu. Sinten? Ki Ageng Macan Guguh. Kono sing gapiak Kono. diakrabi kono. Ora apa-apa, saya to. Imam Wedi kula, Mbah. Wedi kula, Mbah. Dhewe kok. Ayo. Ayo to. Ora usah wedi. Tak foto engko tak foto wis. Sing kerap ngono lho. Wong loro kenal padha maku kowe. Jejer. Ayo. Jejer ora apa-apa. Jejer. Ayo rasa wedi. Ora nek dicokot wis. Foto. Foto wis. Awas. Kowe engko tiba tenan malah dadak mriksake. Madem dene. Ya. Guyu. Gandengan tangan. Ya. Gandengan tangan. Ya. Ayo salaman ya. Rangkulan. Nek aja diambung. Rangkulan. Pun, Mbah. Wedi kula, Mbah. Pun, Mbah. Wes ya. Wedi kula, Mbah. Wis Ya, wis ayo. akrab. Mbah. Wis akrab ya. Pun, Mbah. Nah, di foto dilebokke TikTok. Nah, sip. Sinau syukur itu perbuatan sangat utama dan mulia. Gerobokan sinau bareng. Belum tentu loh daerah-daerah lain penduduknya ngelumpuk sinau syukur, belum tentu. Apalagi Jakarta, hampir mustahil bikin acara kumpul sinau bareng seperti di Gerobokan. Lah iya kok boleh. Ayo tepuk tangan si mereka. Mas Guguh. Kok Mas to? Ah, kudune? Ki Ageng. Oh, Ki Ageng. Ki. Coba diulang manggilnya. Mas. Diulang. Oh, yang benar. kudune Ki Ageng ya. Ki Ageng. Hai Ki Ageng. Yoi guys, gimana guys? Ada apa? Cino yoi guys iki Loh, Cino. ada apa? Gue kan bisa sengaja sampai ke Betawi. Kagak, gue mau tanya kepada lo. Gue bahasa gue Betawi, Iya. tapi cara gue ngomong kayak Madura. Betawi Madura gitu. Betawi Madura. Di kalangan kok kau udah di Madura? Jangan Gini. ikut sampai. Gini Mas, Ki Ageng. Iya. Bah, kalau mau ditenan iki, Bah. Ya, santai. Di kalangan masyarakat sini tuh poyo ada maayahan sinau syukur seperti kayak gini nih, Mbah. Loh, kowe wis tak omong itu mau. Malam ini masyarakat manusia dan jin itu sinau bareng di Gerobokan. Loh, sinau bareng. Temanya sinau syukur. Kowe ngerti tak? Para jin itu sudah sejak siang tadi memenuhi lapangan tempat acara. Makanya banyak yang jajan dan beli-beli di warung-warung yang berderet panjang di sana. Kita mau sepi toh? Kita sepi toh? Iya. Udan toh? Ora. Wih ono konco-koncoku jin ki do melu pengajian. Rumangsamu. Berarti tadi saya jajan bareng Jen toh? Jajan Jen. Goblok dipelihara. Sebelum jamaah manusia ini pada datang, kaum jin itu sudah berbaris di lapangan di depan panggung sini. Tapi mereka tetap tidak mau menampakkan diri, sehingga jamaah manusia yang datang tahunya lapangan masih kosong. Bener gak omonganku? Mereka datang, panggungnya sih kosong, lapangannya sih kosong. Salah, goblok aja dipelihara toh. Goblok aja dipelihara. Guys, tolong guys, belajar lebih cerdas guys. Para jin itu duduk nongkrong jongkok ngelesot podo karo kowe iki di sela-sela setiap jamaah. Jadi lapangan ini tadi penuh jin. Loh, tapi kan ora ketok. Minimal mata manusia tidak bisa melihatnya. Seperti itu mudah bagi kami makhluk jin. Makanya saya itu malah bersyukur tidak ditakdirkan menjadi manusia. Kami gembira dijadikan jin oleh Tuhan. Pertama, siji, one, orang tiga sing terakhir.
Iki basa Prancis. Oh, do tuakat sing siset. Oke, jane iki jenis kok ngendi to kok? Lho, Prancis ki. kowe dadak nganggo pesawat telepon dadak nganggo aku ki dari tal rono-rono gampang. Rasa pertama, di negeri jin tidak ada kenaikan harga BBM. Tidak ada pandemi COVID-19 atau wabah-wabah lainnya. Negeri jin tidak perlu pemilu, tidak perlu pilpres, tidak perlu pilbub. 2024 aku tak ngeploki kowe ledo gelut. Tahun 2024 aku bangsaku ngeploki kowe ledo gelut. Mergane ana pilek. Negeri jin itu sangat kaya raya dan ragam wujudnya. Tidak seperti manusia yang gitu aja. Delok. Rupane ya ngono wae ta. Lah, iki kawit teko mayan pertama tekan saiki ya rupane ya kaya ngono kuwi. Itu manusia. Manusia itu bentuknya sama semua. Meskipun ada perbedaan kecil, tapi ya rata-rata wujudnya ya tetap ayo semeng kaya ngene iki prihatin aku jane nonton menungso iki. Kepalanya ya gitu. Tangannya, kakinya, badannya, sampai hidung dan bibirnya ya gitu semua. Itu wis monoton. Kalau jin itu macam-macam, bro. Ada yang kepalanya besar seukuran gunung Anaan, ada yang lehernya panjang seperti naga, ada yang kakinya pendek, tapi tangannya beratus-ratus meter, ada juga yang kalau yang lambene jeber saember gitu ada? Ini golongan saya. Oh situ. Neng ana kancaku sing ya dawa ning dudu tangan. Oh gitu. Kuwi nek keplindes truk mati. Oh. Terus ada lagi? Ada lagi? Tak tanyain dulu ya, enggak apa-apa ya, saya tanya ke situ ya. Yang susunya Eh, sebesar kayak bocah-bocah iki lho. Sinau syukur kok malah sinau saru. Malah jenes kuwi. Wah, wis jan. Sinau syukur kok malah do amis-amisan ki piye? Saya itu dipancing Mbak Geol. Nyun ngapunten Mbah, niku mau namung guyon. Lah. Guyon Mbah. Mohon pangestu dan bimbingan Buyut Irodat dan Mbah Geol. Tadi kami menyimpulkan bahwa kami ini bersyukur telah ditakdirkan oleh Allah menjadi manusia. Tidak dijadikan kadal, tekek, munyuk, atau orangutan. Termasuk bersyukur tidak dijadikan jin, apalagi setan atau iblis. Wes sudah. Mam, jangan diulang-ulang terus soal itu. Kalimat itu menyakiti hati macan gugur saudara kita loh. Betul. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesama kaum beriman itu bersaudara. Baik manusia maupun jin. Semua bersaudara. Ngono, rungokno kuwi penting. Itu bener kanca-kanca. Itu benar. Kami bersyukur atas segala hal. Segala hal yang Allah anugerahkan kepada kami. Semua rahmat, nikmat, barokah, dan apa saja dari Allah. Baik yang berkaitan dengan alam, kehidupan, dan dengan diri kami sendiri. Dari hal-hal yang besar hingga hal-hal kecil. Dari hal-hal yang mendasar hingga yang kelihatannya remeh. Gini loh, syukur itu gandengannya dengan zikir. Zikir itu gandengannya dengan takwa. Kalian senantiasa waspada untuk selalu ingat. Melihat apapun saja, mendengar apapun saja, mengalami apapun saja, berjuang untuk tidak pernah lalai atau senantiasa waspada untuk ingat bahwa semua itu terkait dengan dan berasal dari Allah. Ya, persis. Persis itu, Mbah. Persis seperti apa yang saya maksud. Kata-kata dalam hati saya itu mirip-mirip dengan semua yang Mbah Buyut Irodat ungkapkan tadi itu, Mbah. Ya, Plek, Mbah. Ya, Doni, Imam, Nggih, rungokke, Nggih, cacah nom kabeh rungokke. Siap. Ada 4 jenis manusia.
Yang pertama, manusia kultural. Ia memerlukan proses-proses budaya untuk sampai ke kesadaran untuk bersyukur. Itu pertama. Nah, yang kedua, manusia radikal. Ia memerlukan terbentur peristiwa-peristiwa yang radikal untuk bersyukur. Kebentur dulu, baru bersyukur. Yang ketiga, manusia timbangan. Ia harus lama menimbang-nimbang suatu keadaan untuk akhirnya bersyukur. Nah, yang keempat, manusia jumbo. Mengalami apa saja, melihat dan mendengar apa saja, ia langsung bersyukur. Saya jenis yang terakhir itu. Itu saya. Saya toh itu. Kalian itu jenis manusia yang kelima. Ya. Yang kelima. Yang gimana sih Mbah yang kelima itu? Manusia aku. Kerjanya ngaku-aku.